Shalom saya ucapkan kepada saudara sekalian. Biarlah lewat kebaktian online hari ini kita boleh semakin dikuatkan. Kita boleh semakin sadar betul bahwa kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Dan biarlah lewat momen hari ini kita boleh memberikan hati, pikiran kita hanya terarah untuk menyembah Tuhan di tempat ini. Siapkan hatimu, siapkan pendengaranmu. Tuhan mau berbicara, Tuhan mau menyentuh hatimu, dan Tuhan mau mengubahkan setiap kita di tempat ini. Sentuh hati kami ya Bapa. Engkau aja bersamaku di tiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita mau angkat pujian ini lebih lagi, kita mau sembah di tempat ini lebih lagi. Yes Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku.
Benar Tuhan, seperti pujian yang baru saja kami bawakan ini, apapun yang kami alami hari ini Tuhan, apapun yang menjadi kondisi hidup kami, hanya bersama-Mu kami dapat berharap Bapa. Hanya bersama-Mu kami bisa menemukan kekuatan itu. Hanya berjalan bersama-Mu Tuhan, kami di dalam kemenangan. Ketakutan yang hari ini kami rasakan, kekhawatiran hari ini yang kami rasakan, kami membuang jauh-jauh itu karena kami tahu kami punya Tuhan. Kami tahu dan kami punya iman di dalam Engkau Bapa. Kami tidak takut sebab Engkau bersama dengan kami. Sebab Engkau hadir di setiap musim hidup kami Tuhan. Dan hari ini kami mau nyatakan itu. Karena kami sudah menang. Kami sudah ditebus oleh darah-Mu Tuhan. Dan hari ini kami mau menyembah Engkau. Kami mau menyatakan Engkau luar biasa lebih lagi Bapa. Yes. Shalom, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita ucap syukur pada malam ini kita bisa bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih malam ini kami dapat kembali untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Demikian setiap kami yang mendengar, dan biarlah Tuhan memberikan kuasa untuk memahami akan isi hati Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, malam ini kita akan berbicara tentang satu topik untuk kita, yaitu kemenangan di dalam Tuhan, victory in God. Nah, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada malam ini yang terambil di dalam kitab Yosua. Nah, kitab Yosua 24 ayat 12 sampai 14. Mari saudara, kita memperhatikan firman Tuhan ini. Demikian saya akan bacakan untuk kita semua. Kemudian Aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan.
Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada bagian firman Tuhan ini berbicara tentang pembaruan perjanjian di Sikem. Nah, sebetulnya ini adalah dalam konteks di mana Yosua pada waktu itu telah berumur dan memang sudah sangat tua sekali. Oleh karena itu, beliau mau memberikan pengarahan, mau memberikan pemahaman kepada bangsa Israel, kepada setiap mereka, supaya bagaimana mereka bersikap hidup ketika Yosua dipanggil oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, nah di sini kita bisa melihat bahwa ketika umat Israel memasuki tanah Kanaan, ada bangsa-bangsa yang tidak dimusnahkan semuanya. Masih ada sisa-sisa suku-suku bangsa yang masih menetap di tanah Kanaan. Sedangkan perintah dari Tuhan bahwa semua yang dikatakan suku-suku yang ada harus dimusnahkan, tetapi umat Israel tidak melakukannya. Nah, ini menjadi sebuah kekhawatiran dari Yosua sendiri bahwa apakah mungkin bangsa ini akan tetap bisa setia kepada Tuhan. Artinya bahwa pengaruh dari bangsa-bangsa yang ada bersama dengan Israel ini juga sangat kuat. Yang dikhawatirkan adalah bahwa Israel akan kembali menyembah atau istilah mengikuti akan Allah-Allah yang disembah oleh suku-suku bangsa Kanaan yang masih sisa itu. Nah, oleh karena itu, Yosua pada masa tuanya, dia memberikan pembaruan perjanjian di Sikem atas nama Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan pada ayat yang pertama pasal 24 di sini dikatakan, Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu. Disinilah kita lihat Yosua berkata kepada seluruh bangsa itu. Ini adalah sebagai pidato, ya, pengarahan yang terakhir untuk umat Tuhan. Pada waktu itu Yosua berbicara bagaimana nenek moyang dari Israel ini dimulai dari Abraham, kemudian Abraham melahirkan Ishak, Ishak melahirkan Yakub dan Esau, kemudian keturunan Yakub. Mereka tinggal di Mesir. Di Mesir mereka bertambah-tambah banyak. Kemudian setelah bertambah banyak menjadi satu bangsa ataupun Bani Israel ini, sehingga ya negara Mesir, kerajaan Mesir menjadi sangat takut dengan perkembangan orang Israel yang sangat besar itu, dan mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Kemudian kita lihat Tuhan mau melepaskan akan umat Israel, kemudian Musa untuk bisa memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir. Dan dicatatkan bagaimana pengarahan daripada Yosua ini tentang umat Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka dipimpin oleh Tuhan dengan tangan Tuhan yang kuat, dengan dilaksanakan mujizat-mujizat 10 tulah. Kemudian mereka mau menyeberangi akan Laut Merah, dan dengan tongkat Musa, dengan kuat kuasa Tuhan, akhirnya Laut Merah ini terbelah menjadi dua dan mereka bisa lewat. Dan semua itu disaksikan oleh bangsa Israel pada waktu itu.
Nah, kemudian ketika mereka ada di padang gurun, kita melihat bahwa bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan. Ketika mereka tidak ada air, Tuhan memberikan air kepada mereka. Ketika mereka ingin makan roti, Tuhan memberikan mana sorga, mana dari langit turun untuk mereka. Ketika mereka ingin makan daging, teringat hal-hal yang ada di Mesir. Oleh karena itu Tuhan memberikan burung puyuh kepada mereka. Nah, ketika mereka sudah mau sampai ke perbatasan untuk memasuki tanah Kanaan, yaitu ketika mereka sampai di Sungai Yordan. Nah, disinilah sebetulnya masanya untuk mereka memasuki akan tanah Kanaan. Dan Tuhan dengan tangan Tuhan yang kuat, ya, menuntun mereka untuk bisa memasuki akan tanah Kanaan itu. Jadi secara logika memang mereka tidak sanggup untuk memasuki tanah Kanaan dan untuk melawan penduduk-penduduk tanah Kanaan. Karena penduduk-penduduk tanah Kanaan, nah kita bisa melihat bahwa bangsa-bangsa yang ada di situ, mereka jumlahnya sangat banyak. Kemudian tubuh mereka, badan mereka juga ada keturunan raksasa. Kemudian sangat kuat sekali. Nah, sehingga secara logika untuk bangsa Israel bisa menduduki tanah Kanaan itu adalah mustahil. Namun, karena Tuhan yang memerintahkan, karena Tuhan yang sebenarnya berperang untuk mereka, maka tidak ada mustahil bagi Tuhan. Nah, itulah sebabnya pada pasal 24 ayat 11 dikatakan demikian, ya. Setelah kamu menyeberang sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Ku di sini adalah Tuhan, tetapi Tuhan menyerahkan semua itu ke dalam tangan orang Israel. Nah, di sini menunjukkan kepada kita bahwa seluruh kemenangan yang diperoleh oleh umat Israel ini bukan karena kekuatan mereka, tetapi adalah kekuatan Tuhan. Jadi artinya victory in God. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Nah, Anda memperhatikan pada ayat yang ke-12 pasal 24 ini, aku melepaskan tabuhan mendahului kamu dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang akan makan hasilnya. Nah, artinya sebetulnya ya umat Israel tidak perlu menggunakan senjata-senjata melawan akan bangsa-bangsa yang ada di situ. Nah, di sini ketika Tuhan yang berperang, ketika Tuhan turun tangan, Tuhan melepaskan tabuhan. Apa itu tabuhan? Tabuhan itu adalah penyengat lebah. Jadi kumpulan lebah-lebah itu datang menghalau, jadi menggigit akan bangsa-bangsa yang ada di situ. Binatang-binatang itu menghalau mereka karena memang jumlahnya sangat banyak tabuhan ini. Jadi kita bisa melihat bahwa bangsa-bangsa ini dihalau oleh Tuhan melalui ya sengatan-sengatan dari tabuhan ataupun penyengat
Mungkin kalau kita bilang ini tawon ya, tawon atau semacam serangga yang bisa menyengat dan jumlahnya banyak sehingga mereka memang tidak bisa tinggal di situ. Nah, semuanya itu dilakukan karena Tuhan yang memerintahkan. Nah, dengan demikian kita bisa melihat itulah kita yang hidup yang memiliki Tuhan ini sebenarnya kita itu hidup di dalam lindungan Dia. Kita hidup di dalam tuntunan Dia. Dan bahkan Tuhan mengatakan tak usah susah-susah mendirikan kota. Tak usah susah-susah membuat kebun anggur. Tapi semua sudah disiapkan. Nah, ini adalah anugerah Tuhan yang sangat besar untuk umat Israel. Nah, kita lihat mengapa bangsa Kanaan dihalau oleh Tuhan. Karena memang bangsa Kanaan ini mereka melawan Tuhan. Mereka melakukan dosa-dosa yang sebenarnya ya kalau mau kita katakan memang sangat-sangat dahsyat dan penyembahan berhala mereka. Mereka betul-betul menentang akan pencipta itu sendiri, yaitu Yehova. Oleh karena itu, saudara, mereka dihalau oleh Tuhan. Ya, itulah sebagai satu alasan. Karena mereka itu melakukan tindakan-tindakan dosa penyembahan patung-patung berhala-berhala yang sebetulnya ya, tidak harus mereka lakukan, tapi mereka melakukannya. Nah, itulah sebabnya Tuhan menghalau mereka. Nah, oleh karena itu, ketika umat Israel bisa memasuki akan tanah Kanaan, ini bukan kebetulan, tetapi Tuhanlah yang mengatur. Nah, ketika sudah memasuki tanah Kanaan, apa yang harus dilakukan? Nah, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Ketika Tuhan telah bertindak untuk umat Israel, maka ada dua hal yang harus kita perhatikan. Dengan seluruh peristiwa-peristiwa yang terjadi, sejak mereka di Mesir, keluar dari Mesir, dalam perjalanan padang gurun, kemudian memasuki akan tanah Kanaan. Nah, kita melihat bahwa tangan Tuhan tidak pernah dilepaskan. Tuhan tetap selalu menyertai, menuntun. Sehingga dengan demikian, patut ada dua hal yang harus dinyatakan oleh umat Tuhan. Yang pertama, coba kita melihat bahwa umat Israel harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Nah, saudara, Tuhan itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah berkuasa atas segala-galanya. Dengan melakukan seluruh apa yang telah dialami di dalam kehidupan umat Israel, maka harusnya mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Apa itu takut? Nah, takut di sini menggunakan kata fear dalam bahasa Inggris King James Version, yaitu fear. Yaitu ada satu perasaan yang memang kita itu betul-betul takut sujud dan memang merasakan ada kedahsyatan. Jadi tidak bisa main-main. Tidak bisa istilah lainnya itu ya tidak serius terhadap Tuhan, tapi betul-betul memiliki hati yang serius terhadap Tuhan. Ya tidak boleh lagi ya semena-mena punya hati yang setengah-setengah terhadap Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu artinya itu kita itu memberikan hormat yang sepenuhnya. Jadi tidak setengah-setengah lagi. Ya, oleh karena itu saudara, ini yang harus dimiliki oleh umat Israel. Demikian juga kita saudara. Setiap kita sebagai orang percaya, kita juga telah diselamatkan oleh Tuhan. Bukankah kita telah dituntun oleh Tuhan?
kita telah dilepaskan dari belenggu dosa, belenggu maut, dan kita telah dilahirbarukan oleh Tuhan melalui baptisan air dan baptisan roh, sehingga hidup yang kita hidupi sekarang ini bagaikan kita memasuki akan tanah Kanaan. Nah, tanah Kanaan itu sebetulnya adalah simbol bahwa kemenangan ada bersama dengan kita. Ketika Tuhan memimpin menuntun hidup kita, kita akan memiliki hidup yang berkemenangan. Nah, oleh karena itu, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan, kepada Yehova, maka kita harus memiliki hati yang takut akan Dia. Yang kedua, saudara, yang perlu kita perhatikan, takut, rasa hormat kita itu harus dinyatakan di dalam bentuk beribadah. Nah, dalam bahasa Indonesia dicatatkan demikian. Beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jadi, di sini yang harus kita perhatikan, umat Israel pada waktu itu, ya, di dalam penyampaian dari Yosua kepada umat Tuhan, beliau mengatakan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Itulah sebagai wujud bahwa kita itu takut akan Tuhan. Apa itu beribadah? Beribadah artinya bahwa kita itu menyujudkan diri kita, hati kita, pikiran kita, perasaan kita itu kepada Tuhan. Yaitu penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Hidup yang diserahkan kepada Tuhan secara total, dengan tulus, ikhlas, dan setia. Nah, itulah artinya beribadah. Yaitu sejak kita bangun sampai kita kembali tidur, itulah waktu kita beribadah kepada Tuhan. Jadi seluruh apa yang dilakukan di dalam kehidupan kita, yang kita lakukan sehari-hari, baik kita yang masih berpendidikan, kita harus menjalankan ibadah kita, yaitu hati yang takut akan Tuhan, menjalankan perintah-perintahnya. Demikian juga untuk seluruh bisnis yang kita jalankan, kita juga harus ada ibadahnya, laksanakan yang baik, yang tidak baik jangan dilaksanakan, yang baik kita lakukan, yang tidak baik kita jauhkan. Nah, dalam bahasa Inggris dicatatkan demikian dalam KJV, King James Version, yaitu serve Him, beribadah kepadanya, yaitu maksudnya di sini ada melayani Dia in sincerity, di dalam hal yaitu hati yang tulus, ikhlas, dan di situ dikatakan in truth, di dalam kebenaran. Jadi melayani Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan di dalam kebenaran. Nah, ini yang harus dilakukan oleh umat Israel pada waktu itu. Demikian juga setiap kita yang telah dilahirbarukan oleh Tuhan, kita juga bagaikan Israel rohani. Kita telah memasuki tanah Kanaan. Tanah Kanaan adalah simbol tanah, yaitu tempat di mana kita tinggal. Tuhan memberikan kemenangan hidup. Saudara, mari harus yakin dan percaya bahwa kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang harus dipimpin, dituntun oleh Tuhan. Jadi kita harus ingat bahwa yang pertama, dalam hidup ini kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Yang kedua, yaitu beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Itu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Itulah kemenangan yang akan
Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kalau umat Israel tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan, kalau umat Israel tidak beribadah kepada Tuhan, maka apa yang akan terjadi? Nah, firman Tuhan di sini juga sangat jelas dicatatkan kepada kita. Nah, demikian dikatakan. Nah, ayat 12 pasal 23, coba Anda memperhatikan. Jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa di tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, saudara, kita lihat ini satu peringatan kepada bangsa Israel. Kalau mereka tidak taat, maka apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah hidup mereka itu tidak lagi di dalam kemenangan. Nah, ini berbicara tentang pilihan hidup. Mana mau dipilih? Apakah kita mau pilih setia kepada Tuhan, atau kita masih memautkan diri kita akan hal-hal yang duniawi? Nah, saudara, ini yang harus kita perhatikan dengan baik. Melalui perenungan firman Tuhan pada malam ini, pembaharuan perjanjian di Sikem yang dilakukan oleh umat Israel pada waktu itu adalah hal yang sangat luar biasa yang harus mereka lakukan. Nah, ketika Yosua menyampaikan akan seluruh pemahaman ini, maka apa yang menjadi respon dari umat Israel ini? Nah, ketika Yosua mengatakan jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah hari ini. Nah, kepada siapa kamu akan beribadah? Kepada Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi Yosua bilang, aku dan sesi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, ini tantangan dari Yosua untuk bangsa Israel. Nah, kalau memang kalian menganggap ini tidak baik, ya silakan pilih. Tapi kalau saya, katanya Yosua, saya memilih beribadah kepada Tuhan, yaitu kepada Yehova, YHWH. Lihatlah paku, lihatlah tangan. Yehova, dia adalah Yesus Kristus. Nah, saudara, ketika Yosua menyampaikan akan hal ini kepada umat Israel, maka umat Israel menjawab begini, ayat 16, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir dan dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh. Dan di antara semua bangsa yang kita lalui, Tuhan menghalau semua bangsa-bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Amin. Ini respon dari umat Israel pada waktu itu terhadap
kebenaran yang disampaikan oleh Yosua. Nah, sehingga kita bisa melihat untuk mereka yang telah meresponi ini, mereka betul-betul setia kepada Tuhan. Nah, ketika Yosua telah dipanggil oleh Tuhan karena tua, maka firman Tuhan mengatakan bahwa mereka yang masih hidup, yang masih berumur lebih kurang bersama dengan Yosua angkatannya, maka di situ dikatakan mereka setia kepada Tuhan. Mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, sebagai pemahaman untuk kita, orang-orang percaya dalam perjanjian baru, nah kita juga seperti bangsa Israel, kita telah ditebus dari perbudakan dosa, kita telah melewati akan Laut Merah, yaitu sebagai tanda baptisan. Kemudian kita dituntun oleh Tuhan memasuki tanah Kanaan sebagai simbol bahwa itulah hidup kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, ketika kita telah ditebus oleh Tuhan, kita harus serius menjalani kehidupan kekristenan kita. Jadi, kita jangan lagi mau diombang-ambingkan oleh dunia ini. Setialah kepada Tuhan. Beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan milikilah hati yang takut akan Tuhan. Sehingga kemenangan akan menyertai kita sampai kita menutup usia kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebesaran-Mu. Kami dapat memahami akan kebenaran Engkau. Tuhan menolong kepada kami untuk umat dalam perjanjian baru. Kami harus setia kepada Engkau ya Tuhan ketika kami telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kami harus memiliki hati yang takut akan Engkau ya Tuhan. Demikian juga hati yang beribadah kepada Engkau. Kami tahu ya Tuhan, untuk pengaruh dunia ini terhadap hidup kami sangat besar. Namun, kami harus tetap berpegang teguh kepada Yesus Kristus sebagai gunung batu kami. Kami tidak akan digoyahkan Tuhan. Meskipun kami harus melalui akan badai hidup ataupun lautan api, namun karena Engkau bersama, kami tetap akan memperoleh kemenangan. Terima kasih. Kami ucap syukur. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah saudara, demikianlah perenungan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Kita sungguh mau beribadah dan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Shalom.